Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 Juli 2024 dengan judul Batu Kekal. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Allah yang kami rasakan dalam hidup kami. Lebih khusus Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat membenarkan diri kita sendiri dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak, bertobat dari pelanggaran kita dan percaya akan kasih-Nya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun kafir dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Tanpa hubungan ini tidak seorang pun dapat diselamatkan. Tanpa hidup Kristus di dalam kita, kita tidak dapat menahan topan penggodaan. Keamanan kita yang abadi bergantung pada cara membangun dasar yang teguh. Banyak orang dewasa ini membangun di atas dasar yang belum diuji. Bila hujan turun dan topan mengamuk dan air bah naik, rumah mereka akan roboh sebab tidak didirikan di atas batu yang kekal, batu penjuru utama, Yesus Kristus. Bagi mereka yang tersandung oleh sebab tak menurut firman Allah, Kristus menjadi batu sandungan. Tetapi batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sebagaimana halnya dengan batu yang ditolak, Kristus dalam tugasnya di dunia ini telah diremehkan dan dicercah. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Tetapi saatnya sudah dekat bila ia akan dipermuliakan. Oleh kebangkitan dari antara orang mati, ia akan dinyatakan anak Allah yang berkuasa.
Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada kedatangannya yang kedua kalinya, ia akan dinyatakan sebagai Tuhan sorga dan bumi. Mereka yang kini hampir akan menyalibkan dia akan mengenal kebesarannya. Di hadapan semesta, alam batu yang ditolak akan menjadi batu penjuru utama. Disalin dari buku Desire of Ages, halaman 599 hingga 600. Renungkan lebih dalam. Dapatkah saya menandai waktu di dalam hidup saya ketika Yesus terbukti sebagai batu kekal saya, landasan yang pasti di masa badai? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu memberikan berkat sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan pelayanan mereka setiap hari. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa bahkan mahasiswa untuk mereka juga memiliki dan memperoleh nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dimanapun mereka berada, dalam pelayanan mereka, rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada masing-masing mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.